Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi sebuah video yang sekarang sedang viral tentang ramalan seorang ustadz bahwa wabah corona ini akan berakhir pada awal bulan Mei yang akan datang, berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab musnadnya. Saya sebenarnya telah menulis tanggapan tentang hal itu di laman Facebook, tapi beberapa teman meminta untuk tetap dibuatkan video. Pertama, kita tentu sangat mengapresiasi niat baik sang ustadz barakallahu fihi untuk memberikan harapan dan optimisme pada umat agar virus ini segera berakhir. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ramalan tentang itu didasarkannya kepada sebuah hadis, dan beliau menegaskan bahwa hadis itu berbicara tentang virus, wabah, dan itu merupakan prediksi Rasulullah yang berasal dari wahyu. Nah, ini yang membuat saya tergerak untuk memberikan tanggapan. Karena kalau seandainya nanti ramalan itu tidak terbukti, di mana misalnya la samahullah tentunya di bulan Mei nanti wabah ini masih tetap berlanjut atau bahkan lebih parah lagi, maka akan ada orang-orang yang meragukan hadis-hadis Nabi. Dan mungkin saja ada beberapa orang atau banyak orang yang memang sudah merasa antipati kepada hadis, kepada nas-nas agama, akan mudah mengatakan, oh ternyata ramalan Muhammad itu omong kosong belaka. Ya, padahal sesungguhnya yang bermasalah bukan hadisnya, tetapi pemahaman dari sang ustadz barakallahu fihi. Maka untuk meluruskan hal itu dan sebagai bentuk at-tawasi bil haqqi dan an-nasihah li al-muslimin, saya membuat tanggapan tentang hal itu, dan sekarang saya coba untuk paparkan secara global dalam video ini. Hadis yang dijadikan sebagai dasar oleh sang ustadz barakallahu fihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal yang berbunyi, idza tala'an najmu dza sabahin rufi'atil ahah. Kemudian beliau mengartikan hadis itu, apabila terbit atau muncul bintang di suatu pagi, maka semua wabah akan diangkat. Hadis ini sesungguhnya secara sanad adalah dhaif, lemah. Karena di antara perawinya ada rawi yang bernama Isil ibnu Sufyan, yang oleh Al-Hafiz ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib dinilai sebagai dhaif, lemah. Namun demikian, karena hadis ini datang dari berbagai riwayat, berbagai sanad, maka derajatnya menjadi naik kepada hasan dan bahkan kepada sahih li ghairihi. Nah, yang perlu untuk kita perhatikan adalah apa sesungguhnya makna dari kata al-ahah dalam hadis tersebut, dan juga apa makna dari tala'an najmu. Karena dari sinilah sang ustadz mengatakan bahwa al-aha itu berarti virus atau wabah, dan ini juga bisa ditujukan kepada virus corona. Dan tala'an najmu, terbitnya bintang, beliau mengartikan dengan atau memaknai bintang itu dengan as-suraya, di mana as-suraya itu di dalam penanggalan orang-orang Mesir kuno
itu terbit atau muncul pada bulan Ayar, dan bulan Ayar itu sendiri di dalam penanggalan Masehi adalah bulan Mei. Maka beliau menyimpulkan bahwa kalau datang atau terbit atau muncul nanti bintang Suraya pada bulan Ayar atau pada bulan Mei di penanggalan Masehi, semua wabah akan diangkat. Nah, satu hal yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dan tidak boleh dipahami terpisah dari ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain yang senada atau semakna. Karena ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain. Dan hadis pun juga demikian, saling menjelaskan satu sama lain. Maka semestinya sang ustadz harus merujuk dan mengumpulkan serta menghimpun hadis-hadis yang senada yang terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad sendiri, serta juga yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Daud. Karena sesungguhnya asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, dengan mengumpulkan berbagai riwayat itu, kita akan mendapatkan pemahaman yang tepat tentang apa arti al-ahah di situ dan apa arti tala'an najmu. Setelah saya mencoba untuk menghimpun berbagai riwayat, saya menyimpulkan dan melihat kepada pendapat para ulama dengan mencermati hadis-hadis yang senada, bahwa ternyata al-ahah dalam hadis itu bukan berarti wabah penyakit menular, apalagi diarahkan kepada corona, tetapi maknanya adalah wabah atau hama atau cacat yang terdapat atau yang menimpa kepada tanaman atau buah-buahan. Ini tampak dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah. Ia berkata, Sa'altu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an bai'is thimari faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari hatta yabduwa salahuha hatta tadhhabal ahah. Qultu Aba Abdurrahman wa ma tadhhabul ahah wa mal ahah? Qala tulu'us suraya. Dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang menjual buah-buahan yang masih berada di pohon. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah melarang untuk menjual buah-buahan yang masih berada di pohon sampai hilang al-ahah. Aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar, apa tanda hilangnya ahah itu? Dan apa maksud dari ahah itu? Kemudian Ibnu Umar mengatakan tulu'us suraya, terbitnya bintang Suraya. Nah, berarti jelas bahwa sesungguhnya al-ahah di sini itu berkaitan dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan. Dan ini akan semakin kita pahami dengan jelas ketika kita melihat asal hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Kita bacakan saja artinya. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, pada masa Rasulullah, orang-orang sering melakukan menjual buah-buahan yang masih berada di pohonnya, terutama ini untuk pohon korma, buah korma. Tapi ketika tiba masa untuk memetik pohon buah-buah itu, pembeli sering mengatakan, oh buah ini terkena aduman, terkena al-kusham, terkena al-murad. Ini istilah-istilah untuk hama-hama atau cacat yang menimpa buah-buahan di masa itu. Ada namanya aduman, ada namanya murad, ada namanya kusham. Jadi ini
hama-hama atau aib yang terdapat pada buah-buahan yang dijadikan sebagai alasan atau dalih oleh pembeli untuk terkadang untuk membatalkan sama sekali pembelian atau untuk mengurangi harga, sehingga muncullah sengketa pertikaian gara-gara buah ini belum tampak dan belum jelas masaknya. Akhirnya Rasulullah bersabda, fa immala fala tatabaya'u illa fa immala fala tatabaya'u hatta yabduwa salahuha. Kalau kalian akan tetap juga menjual buah-buahan yang masih berada di pohonnya, maka jangan jual sampai tampak dan jelas masak atau matangnya buah itu. Nah, ini tentunya Nabi sarankan untuk menghindari pertikaian atau silang sengketa antara penjual dan pembeli, dan agar tidak ada termakan harta yang haram gara-gara tidak jelasnya apakah buah itu sudah masak ataukah belum masak. Nah, jadi sesungguhnya makna dari al-aha itu adalah wabah atau hama atau cacat yang ada pada buah-buahan ataupun tanam-tanaman. Sekarang tola'an najmu itu apa artinya? Memang Imam At-Tahawi misalnya mengatakan bahwa an-najmu itu adalah as-suraya. Tapi mari kita perhatikan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi patokan dalam hadis ini adalah bagaimana buah itu benar-benar terbukti dan tampak matangnya, masaknya sebelum dijual. Nah, adapun terbitnya bintang itu hanyalah sebagai alamah saja, sebagai tanda saja. Jadi apakah tandanya dengan bintang terbit ataupun dengan warna buah itu sudah merah atau masih hijau. Yang jelas Nabi ingin tekankan bahwa kalau ingin tetap menjual buah-buahan yang masih berada di pohon, pastikan dulu dia matang atau masak. Jadi ini makna sesungguhnya dari hadis tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa al-ahah dalam hadis itu bukan berarti wabah yang secara umum penyakit menular, apalagi diarahkan kepada corona, tetapi adalah hama atau wabah khusus pada tanaman saja. Dan ini tampak tegas dalam beberapa riwayat yang disebutkan bahkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman As-Sa'ati, pengarang Al-Fathur Rabbani, yang dijadikan sebagai rujukan oleh sang ustaz. Tentunya kalau ingin lebih jauh melihat hal ini, silakan lihat tulisan saya di Facebook dan silakan dikaji kembali, karena yang penting adalah kita berdiskusi, bermuzakarah untuk menemukan pemahaman yang lebih tepat dan benar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.